Hello Young Leaders, jumpa lagi dengan saya Coach Aiko dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Belajar Bahasa Indonesia asik dan menyenangkan. Oke, kita mau santai aja ya Young Leaders. Buat Young Leaders yang melihat video pada hari ini, kita mau santai aja, kita mau belajar bersama-sama tentang teks yang di video sebelumnya sudah Coach Aiko sampaikan ya, yaitu teks laporan hasil observasi. Nah, sekarang kita akan melanjutkan. Pada hari ini kita akan belajar selanjutnya adalah ya struktur dari teks laporan hasil observasi. Ya, kita harus belajar strukturnya supaya kita bisa membuat ya teks laporan hasil observasi. Nah, untuk strukturnya dibagi jadi beberapa bagian ya. Yang pertama adalah pernyataan umum. Ada klasifikasi, definisi dan sebagainya. Ya, kemudian deskripsi bagian, lalu ada deskripsi bagian lagi dan simpulan. Nah, simpulan ini sebenarnya boleh ada, boleh tidak, ya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang definisi umum atau pernyataan umum, ya. Pernyataan umum atau definisi umum itu berisi definisi kelas atau kelompok atau keterangan umum atau informasi tambahan tentang subjek yang dilaporkan. Nah, pernyataan umum memang berisi informasi umum. Contohnya, misalnya kita sedang menulis tentang sesuatu ya. Nama latinnya apa? Asal usulnya bagaimana? Dia termasuk kelas apa? Ya. Dan kita bisa tulis juga informasi tambahan tentang hal yang kita laporkan ini ya. Jadi ada nama latinnya apa, ya, asal usulnya bagaimana. Nah, seperti itu. Ya. Di video yang lalu ada teks tentang harimau. Ya, harimau. Nah, itu termasuk dalam kelas apa, ya, nama latinnya apa dan sebagainya. Itu salah satu contohnya. Selanjutnya setelah pernyataan umum tadi, ya, ada yang namanya deskripsi bagian. Nah, apa itu deskripsi bagian? Deskripsi bagian itu berisi perincian bagian-bagian hal yang dilaporkan, ya. Nah, saat melaporkan tentang hewan, maka aspek yang dilaporkan apa? Misalnya harimau, apa? Ciri fisiknya, lalu habitatnya, makanannya apa, perilakunya bagaimana. Nah, itu perlu kita laporkan, ya. Selanjutnya, saat melaporkan tumbuhan misalnya, maka aspek yang dilaporkan adalah perincian ciri. Ya, ciri apa? Ciri fisik dari bunganya seperti apa. Di video yang lalu tentang buah ceri, ya. Mungkin bosen ceri, coach apa? Manggis, oke deh. Ya, kali ini kita akan bicara tentang manggis misalnya. Ya udah, ya. Perincian cirinya bagaimana? Ciri fisik dari buah manggis itu seperti apa? Ya, dan seterusnya ya. Itu dari deskripsi bagian. Lalu manfaat bagaimana, coach? Boleh ditulis ya. Bila ada manfaatnya tulis perincian manfaat dan nutrisi dari buah tersebut misalnya juga bisa dipaparkan di bagian ini. Ya, sampai di sini mengerti ya yang leaders. Tadi ada pernyataan umum ya. Ada definisi umumnya dari yang kita laporkan apa subjeknya, kemudian deskripsi bagian itu rinciannya, bagian-bagiannya seperti apa, misalnya kalau buah tanaman ya, jadi akarnya bagaimana ya, kemudian fisik dari buahnya itu seperti apa, nah manfaatnya apa misalnya. Nah, selanjutnya adalah simpulan. Simpulan ini seperti yang Coach Aiko sampaikan tadi bahwa berisi ringkasan umum hal-hal yang dilaporkan, dan sebenarnya simpulan ini boleh ada, boleh tidak. Nah, Coach Aiko menampilkan tentang lumba-lumba hidung botol. Ada yang pernah melihat, ada yang tahu, atau mungkin melihat di televisi atau di internet ya. Nah, ini Coach Aiko sudah tampilkan ya di layar kaca Anda. Ya, ini lumba-lumba hidung botol ya, kalau kalian perhatikan ya. Nah, ini yang paragraf pertamanya ada definisi umum atau gambaran umum ya. Di situ ada definisi umumnya apa ini? Lumba-lumba hidung botol. Nah, ini ada nama latinnya nih ya, Tursiops truncatus ya.
namanya rumit coach? Ya, memang kita sedang menulis teks laporan observasi. Anda sudah mengobservasi lebih dulu kan? Seperti yang video yang lalu Coach Aiko sampaikan, observasi. Nah, kemudian ditulis menjadi teks, ya. Ini penting sekali pelajaran menulis teks ini. Kenapa? Karena yang leaders dapat gunakan ya untuk menulis observasi di pelajaran-pelajaran yang tidak hanya bahasa Indonesia tentunya. Ketika Anda yang leaders ya harus membuat tugas, harus menulis laporan dari observasi yang leaders buat. Nah, perlu penyusunan yang tepat ya, kata-kata yang benar misalnya. Nah, seperti ini ya, ditulis dulu definisi umum atau gambaran umumnya apa dari contohnya lumba-lumba hidup botol ini ya. Nah, selanjutnya kita bisa menulis deskripsi bagian di bawahnya ya, ada tertulis di situ ya. Nah, itu misalnya bentuk kepala lumba-lumba memungkinkan dan sebagainya ya. Di bawahnya lagi cara bernafas lumba-lumba. Nah, itu termasuk deskripsi bagian. Selanjutnya kalau yang leaders perhatikan ada deskripsi manfaat, rupanya apa? Kulit lumba-lumba. Nah, kulit lumba-lumba di situ ditulis ya, lembut dan kenyal, terdapat lapisan lemak dan sebagainya ya. Itu ada deskripsi manfaat di situ. Nah, itu tadi contoh dari penulisan untuk teks deskripsi ya. Untuk teks laporan hasil observasi ya. Nah, sekarang kita akan mempelajari kaidah bahasa. Kalau kita menulis ya untuk laporan hasil observasi, tentu kita harus mempelajari juga kaidah bahasanya bagaimana ya. Karena kita tidak bisa menggunakan bahasa sembarangan untuk menuliskan teks laporan hasil observasi ya, terutama ketika yang leaders membuat tugas ya. Nah, banyak untuk kaidah kebahasaan ini ya, banyak menggunakan kata benda atau peristiwa umum sebagai objek utama dari pemaparannya ya. Contohnya misalnya tanaman lamtorogung itu hidup di daerah beriklim sedang. Nah ya, nah banyak menggunakan kopula atau kata kerja definisi ya. Adalah, misalnya contohnya ya, adalah ya, kata adalah atau merupakan atau yaitu ya. Jadi ini adalah ya, ini merupakan subjek ini yaitu. Nah, contoh ya, lumba-lumba hidung botol atau Tursiops truncatus merupakan, nah ini ya, mamalia laut yang dapat hidup hingga 40 sampai 50 tahun. Ya, jadi ada kata merupakan. Jadi banyak menggunakan kopula. Yang pertama tadi menggunakan kata benda atau peristiwa umum sebagai objek utama pemaparannya. Ya, jadi untuk peristiwa umum, misalnya tadi ya contohnya ya, tanaman lamtorogung hidup di daerah beriklim sedang, yaitu pemaparan peristiwa umum ya, atau kata benda. Nah, kemudian yang kedua adalah kopula. Kopula itu adalah kata kerja definisi ya, adalah, merupakan dan sebagainya. Selanjutnya banyak menggunakan kata pengelompokan. Misalnya contoh, dipilih, dikelompokkan ya. Subjek A terbagi atau terdiri atas. Nah, itu ya. Jadi ada menggunakan kata pengelompokan. Contoh, misalnya ya, kalimat sampah terbagi menjadi sampah organik dan anorganik. Nah, ya, jadi ada kata-kata di situ terbagi ya. Nah, selain itu banyak menggunakan istilah pada bidang ilmu tertentu. Ya, contoh misalnya istilah-istilah ya, atmosfer ya, yang kita bisa jumpai pada bidang ilmu tertentu, sains misalnya ya. Kemudian ada kata lagi antibiotik, atau ada kata lagi aerodinamika ya, atau ada kata tentang iklim tropis misalnya. Nah, itu juga yang leaders dapat temukan di mata pelajaran yang lain ya. Nah, satu info buat yang leaders ya, ada yang namanya istilah. Mungkin ada yang bertanya ya, istilah itu apa ya coach? Ya, istilah adalah kata atau gabungan kata yang dengan cermat mengungkapkan makna konsep, proses, keadaan atau sifat yang khas pada bidang tertentu. Nah, untuk mencari makna kata suatu istilah, kita dapat menggunakan
kamus istilah ya, bisa ya pada bidang tertentu, misalnya kamus istilah ekonomi, kimia, kedokteran, politik dan sebagainya ya. Jadi tidak usah khawatir karena sekarang kamus ada di dunia maya juga ya. Nah, sekarang selanjutnya kita akan belajar menulis teks laporan hasil observasi ya. Tadi sudah mempelajari ya, ada kebahasaan dan sebagainya. Nah, sekarang menulis. Caranya menulis ini bagaimana ya, Coach? Saya segera mengerjakan tugas ini untuk menulis laporan hasil observasi. Bagaimana caranya? Pertama, tentu saja melakukan kegiatan observasi terlebih dahulu ya. Nah, ada catatan buat yang leaders ya. Ketika melakukan observasi entah di mata pelajaran yang lain ya, yang pertama yang harus dilakukan adalah mencatat data yang diperlukan sesuai dengan tujuan dari laporan itu. Jadi dicatat dulu datanya, kayak tadi misalnya seperti tadi ya, harimau tigris itu apa aja, kakinya 4, dia termasuk nama latinnya apa dan sebagainya, ya tergolong kelas apa dan sebagainya. Atau buah ceri misalnya, buah ceri itu warnanya apa, bentuknya seperti apa, tumbuh pertama kali di mana, ya gitu ya, banyak terdapat di daerah mana dan sebagainya. Nah itu catat data yang diperlukan sesuai dengan tujuan laporan. Misalnya disuruh membuat oleh coach ya, misalnya, ayo tulis tentang gunung berapi. Nah ya, nah dicatat itu gunungnya daerah mana, namanya apa, lokasi di mana dan sebagainya. Catat semua data yang diperlukan sesuai dengan tujuan dari laporan tersebut. Nah, yang kedua, tentu saja melakukan apa? Survei tempat atau mencari referensi. Ya, referensi apa? Ya, bila tempat yang kita akan tuju itu tidak memungkinkan. Ya. Nah, selanjutnya menemui narasumber bila ada yang bisa kita temui tentu saja ya untuk memperkuat data. Alangkah baiknya misalnya tadi ya menulis tentang gunung meletus gitu ya. Mungkin bisa datang ke suatu gunung yang leaders jumpai memang pernah meletus di sana, bisa wawancara dengan orang yang entah dengan kepala desa atau orang-orang di sana yang memang bisa ditemui dan diminta data tentang hal tersebut. Ya, jadi dicatat semuanya. Jangan lupa mencatat. Jangan malas untuk mencatat. Itu rahasia keberhasilan Anda. Oke. Dan selanjutnya tentu saja adalah menulis kerangka laporan. Ya, sampai di sini jelas yang leaders? Oke. Nah, ini Coach Aiko akan tampilkan ya tentang contoh pengembangan teks laporan hasil observasi. Ya, tadi Coach Aiko sudah sampaikan lumba-lumba hidung potong ya. Kalau video yang lalu tentang harimau tigris ya. Nah, ini lumba-lumba hidung botol. Nah, ini ada data-data ya, nama latinnya Tursiops truncates ya. Terus ordonya Cetacea dan selanjutnya mamalia laut hidup antara 40 sampai 50 tahun. Nah, itu semua sudah dicatat sama Coach Aiko ya. Kepalanya lonjong, moncongnya besar dan ramping dan sebagainya. Itu adalah data-data yang kita perlukan untuk menulis teks laporan hasil observasi. Jadi data-data kita tulis dulu ya. Nah, ini adalah contoh berdasarkan data yang sudah kita tulis tadi, lalu kita kembangkan menjadi teks. Ya, yang pertama teks kita bisa tulis pernyataan umum atau deskripsi umum yang tadi Coach Aiko sudah sampaikan. Ya, lumba-lumba hidung botol dan sebagainya. Jadi hanya dipindah saja ya dengan kalimat ya tentu saja. Kemudian deskripsi bagian, bentuk kepalanya bagaimana. Lalu di bawahnya lagi deskripsi bagian lagi menggunakan alat pernapasan dan sebagainya. Kita mendapatkan banyak info dan kemudian kita bisa tulis di situ. Dan yang terakhir deskripsi manfaat. Jadi kulit lumba-lumba dan sebagainya itu ya manfaatnya apa ya. Itu tadi Coach Aiko sudah memberikan contoh-contoh ya bagaimana menulis teks laporan hasil observasi ya. Coach Aiko berharap yang leaders dapat memahami ini, dan kalau masih kurang jelas Coach bisa buka di modul yang sudah Coach Aiko siapkan buat yang leaders semuanya. Bagaimana? Tidak sulit bukan? Belajar bahasa Indonesia asik dan menyenangkan? Nantikan video pembelajaran selanjutnya.